Makin demen gue sama brand satu ini nih, 361 Degree. Lihat nih boxnya, gokil, eksklusif banget kan, udah kayak sepatu signature gitu. Padahal ini bukan seri signature mereka. Oh iya, tadinya tuh gue udah nggak mau nge-review brand 361 Degree lagi tahun ini, karena menurut gue udah terlalu banyak kan. Dari awal tahun gue udah nge-review, udah apa ya, gue udah AG2, udah AG3, terus ada AG Level Up juga kan, ada 361 Degree DVD1. Udah banyak sih, gue pikir udah cukup lah. Tiba-tiba gue ngeliat yang satu ini, gokil. Lihat noh, gimana coba gue nggak tertarik? Ya, gue pikir bolehlah nambah nge-review satu lagi 361 Degree tahun ini. Yo, what's good abas seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan initial review sepatu basket 361 Degree Big 3 4.0 Quick. Gokil ya, agak ribet namanya ya. Lumayan panjang juga, padahal kalau secara tulisan pendek sih, tapi begitu dibacain panjang. By the way, sepatu ini harga retailnya, abas kalian pasti kaget banget dengerin harga retailnya. Ini tuh harga retailnya setara dengan sepatu basket budget 1,3 juta aja retail price-nya. Gokil kan? Harga segitu tuh kalau di brand Nike atau Adidas dapatnya sepatu basket kayak apa sih? Material kayak apa sih? Siluetnya kayak apa gitu kan? Teknologinya juga pasti minim gitu. Tapi di brand 361 Degree ini dengan harga retail 1,3 juta, abas kalian udah bisa dapetin sepatu basket yang teknologinya bener-bener banyak banget. Detailnya keren abis gitu kan. Colorway sadis. Ya, beginilah emang kalau brand China tuh nggak ada obat sih. Sepatu 361 Degree Big 3 4.0 ini ada dua tipe sebenarnya abas kalian. Jadi ada yang quick, ada yang switch. Kalau yang quick itu kayak lebih ditujukan untuk pemain lincah yang demen gocek-gocek gitu kan. Terus kalau yang switch itu kayak lebih ditujukan untuk big man atau defender player kalau mereka nulisnya. Kira-kira kayak pemain yang lebih butuh impact protection lah. Kalau ini yang quick tuh kayak cushioningnya lebih ke responsif gitu, sama setup sepatunya bener-bener untuk pemain yang lincah lah bisa dibilang. Colorway yang keluar udah banyak banget, nanti gue akan tampilin beberapa aja di layar, ada sekalian lihat sendiri. Dan setelah gue beli yang ini, baru-baru ini dikabarkan akan keluar yang colorway SpongeBob. Gokil, itu juga keren banget. Jadi mereka kayak collab gitu sama SpongeBob dan ngeluarin warna kuningnya gitu, terus kayak di bagian lidahnya ada matanya SpongeBob ya kalau nggak salah. Nanti gue kasih lihat juga deh gambarnya. Oke lah, mari kita bahas material dan fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai penggabungan antara translucent rubber dan solid rubber outsole. Yang translucent rubber itu traction pattern-nya semacam herringbone gitu, tapi dibikin radial. Terus kalau yang solid rubber itu traction pattern-nya radial aja, tapi radialnya kayak garis putus-putus gitu. Dan kalau gua dorong-dorong sih, ini bahan rubbernya keras-keras sih. Dan traction pattern-nya juga termasuk dalam-dalam sih. Ini udah pasti kuat outdoor. Dan sekali lagi gua informasikan kalau brand China biasanya tuh bikin rubber outsole-nya memang kuat-kuat outdoor semua. Kemudian di bagian forefoot-nya, abas kalian bisa lihat ada kayak lingkaran gitu. Kalau menurut gue sih ini bisa dual function. Bisa jadi pivot point, tapi bisa juga sebagai cutout supaya cushioning-nya bisa lebih kompres. Jadi kalau ada ruangan kayak gini kan, cushioning-nya lebih punya ruangan untuk kembang kempis. Soalnya nih yang angka 3 gede ini kalau dipencet-pencet itu udah cushioning abas kalian, udah midsole. Nah, ada juga cutout di bagian heel-nya, jadi bentuknya kayak oval gitu, ada tulisan Energy X, dan kalau dipencet-pencet itu juga udah midsole tuh. Di bagian tengah-tengahnya ini ada semacam plastic piece gitu, ada nama teknologinya Archlock. Jadi Archlock ini sebenarnya merupakan torsional support, jadi dia kayak shank plate gitu di tengah-tengah. Bikin sepatu ini tuh nggak gampang kepelintir, nggak bisa ditekuk. Gila, ini stiff banget sih, jadi torsional support dah aman banget.
Lanjut ke midsole-nya, ini pakai teknologi cushioning Energy X. Jadi Energy X ini merupakan teknologi cushioning yang ada pada sepatu 361 Degree DVD1 sama 361 Degree AG3. Dari pengalaman gue pakai cushioning Energy X ini oke sih, enak banget ini cushioningnya. Jadi antara soft sama bouncy-nya menurut gue seimbang. Apalagi kalau di sepatu ini gue lihat cushioningnya bener-bener fully exposed gitu, kayak nggak di caging lagi. Jadi harusnya lebih bisa kompres dan bakalan berasa lebih enak lah, berasa lebih mantul. Di bagian midsole yang sebelah depan itu ada semacam plastic piece lagi. Mereka namain teknologinya adalah quick balance. Jadi plastic piece ini kayak sidewall gitu ya, untuk memperkuat lateral support. Jadi ketika kita bergerak secara lateral, ada si quick balance ini nih, dinding plastic piece yang ngejaga kaki kita. Lanjut ke upper materialnya, kalau gue lihat upper materialnya kayak ada dual layering gitu. Jadi yang bagian bawah itu kayak open shell mesh, bolongannya gede-gede. Kemudian yang paling atas kayak ada screen mesh gitu, kayak plasticky gitu nih. Abis kalian bisa denger tuh plasticky banget. Terus kalau gue pegang-pegang, ya bikin upper materialnya jadi berasa lumayan tebel gitu dan nggak terlalu lentur sih. Ini sih support banget sih. Kemudian ada penggunaan fuse overlay juga banyak banget di seluruh sepatu ini. Di bagian toe ada, di sekitaran punch hole juga ada, di bagian-bagian sampingnya itu juga ada, sampai ke bagian heel, ke bagian belakang. Untuk material talinya standar, ini pakai material tali yang berpadding gitu ya. Terus material lidahnya itu pakai open shell mesh, tapi bedanya ini nggak ada screen mesh lagi di atasnya, jadi cuma single layer doang. Ada tulisan quick lock, gua nggak tahu nih maksudnya apa, soalnya sih kalau gua lihat sistem penaliannya cuma standar lacing system aja sih, pakai bolong-bolong gitu aja, nggak ada kabel nilon, nggak ada apapun sih ini kalau gua lihat bagian dalamnya. Terus di bagian lidah yang paling atas ada logo Big 3 di bordir, dan kalau gue pencet-pencet, padding lidahnya cukup oke, tebel sih, terus juga padat gitu. Nah, kalau dilihat dari konstruksi lidahnya ini yang nyambung sama keseluruhan upper sepatu ini, bisa dibilang sepatu ini sih semi boutique construction ya. Kemudian untuk padded collarnya, wah gokil, padded collarnya ini istimewa bas kalian. Tebel, terus padat, bagian heelnya juga cukup sculpted dan tebel banget sih ini paddingnya, gila menyenangkan sekali. Dan bagian heelnya itu dibikin overlap naik gitu dan melengkung menjauhi kaki. Tujuannya apa? Jadi secara overlapnya ini untuk memberikan support ke kaki bagian belakang kita, tapi dibikin melengkung menjauhi kaki kita supaya tidak mengganggu pergerakan. Kemudian untuk insole-nya, coba ya, bisa dilepas nggak? Oh bisa nih. Wah, insole-nya gokil sih ini. Insole-nya sih tebel banget. Kalau dibandingin sama Ortholite insole yang ada pada sepatu-sepatu basket budget kayak Adidas dan Nike gitu, wah ini sih berasa tebel banget, berkualitas banget. Itu nggak ada apa-apanya tuh Ortholite insole-nya Adidas sama Nike yang sepatu basket budget ya. Jangan yang sepatu signature, itu lain cerita lagi. Secara harga kan juga jauh banget. Dan terakhir di bagian belakang sepatu ini ada teknologi yang mereka namakan tripless cage. Jadi tripless cage ini merupakan bisa dibilang eksternal TPU heel counter sih ya. Jadi bukan internal karena dia di-expose gitu. Dan ini heel counternya gokil. Keras banget, tinggi, lebar. Wah udah mantap deh ini heel counternya. Jadi meskipun sepatu ini hitungannya low cut gitu ya, tetap sih ankle-nya berasa aman pastinya dengan heel counter yang segini proper. Jadi abas kalian jangan salah ya, tinggi atau pendeknya cuttingan sepatu itu tidak mempengaruhi untuk support ankle. Jangan dikira kalau sepatu basket low terus wah ankle-nya nggak aman, kagak lagi, nggak ngaruh. Mau pendek kalau TPU heel counternya itu udah proper, terus juga punya outrigger, wide base, dan abas kalian pemilihan sizingnya tepat, lockdownnya juga oke, itu udah merupakan support ankle yang utama, bukan masalah tinggi cuttingan sepatunya. Itu tuh nggak ngefek sebenarnya. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket 361 Degree Big 3 4.0 Quick ini. Gue sih suka banget sama siluetnya, ini siluetnya keren parah.
Kalau mau dipakai casual juga menurut gue masuk banget, tapi tentunya bukan yang colorway mismatch ini. Kalau yang colorway mismatch ini agak-agak norak ya kalau buat casual, agak-agak gimana nih ya. Kalau buat di lapangan basket sih mismatch keren, tapi kalau buat casual gitu gue tetap berasa agak berlebihan sih kalau pakai sepatu yang colorway mismatch. Dan ini tuh sebenarnya mismatchnya udah keren ya, tapi gue nggak sukanya mereka pakai material ada kerlap-kerlipnya gitu tuh. Kalau kena cahaya atau kayak kena flashlight gitu, jadi ada kerlap-kerlipnya gitu guys. Jadi berasa too much sih menurut gua, berlebihan banget. Sebenarnya kan mismatch aja tuh udah berlebihan gitu kan ya. Secara colorway itu kayak udah stand out banget. Terus kayak ditambah ada kerlap-kerlipnya lagi gitu, kayak ada glittery-nya gitu. Jadi too much sih. Menurut gue mendingan mereka pakai material yang nggak usah mengkilap-mengkilap gitu, yang biasa aja, yang doff gitu, karena mismatch-nya aja udah stand out banget sih. So, buat abas kalian yang tertarik untuk kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini, cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.